Nah, yang terakhir yaitu kedudukan bidang. Ada yang dinamakan dengan dua bidang sejajar, yaitu apabila kedua bidang tidak memiliki garis persekutuan. Ketika garis dengan garis yang bersekutu itu adalah titik, menghasilkan titik persekutuan. Tetapi ketika bidang dengan bidang yang menghasilkan persekutuan itu adalah garis. Jadi untuk bidang itu menghasilkannya bukan titik tapi garis persekutuan. Apabila tidak memiliki garis persekutuan itu untuk dua bidang sejajar. Seperti contoh ini, bidang BCFG dan bidang ADHE itu tidak menggunakan titik yang sama, maka mereka adalah sejajar. Lalu ada dua bidang berimpit, itu memiliki lebih dari satu garis persekutuan, yaitu ada bidang ABD dan bidang PDC. Mereka kan terletak pada bidang yang sama, yaitu terletak pada tempat yang sama. Nah, untuk bidang ABD ini menggunakan garis BD, sedangkan bidang PDC ini menggunakan garis BD. Nah, itu dinamakan dengan garis persekutuan, yaitu garis BD. Lalu ada dua garis berpotongan, itu memiliki satu garis persekutuan. Nah, untuk berpotongan ini hanya menghasilkan satu garis persekutuan saja. Kayak contoh, ini bidang ABCD, lalu ada bidang EHBC. Nah, mereka sama-sama menggunakan garis BC. Hanya satu garis persekutuan saja, yaitu BC. Nah, ini dinamakan dengan dua bidang berpotongan. Nah, itu untuk materi kedudukan antara titik, bidang, dan garis. Lanjut, yaitu materi jarak titik ke. Nah, untuk materi jarak titik ke ini dibagi menjadi tiga, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Jarak titik ke titik adalah jarak antara suatu titik ke titik yang lain, sedangkan untuk jarak titik ke garis adalah jarak antara suatu titik ke garis tertentu, dan untuk jarak titik ke bidang itu adalah suatu titik ke sebuah bidang. Oke, sebelumnya saya akan ingatkan terlebih dahulu, terdapat dua diagonal yang biasanya kita gunakan, yaitu diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal bidang itu terletak pada sebuah bidang, diagonal ruang itu terletak pada sebuah ruang. Seperti ini, EFGH. Nah, seperti ini. EFGH ini terdapat garis HF. Nah, ini dinamakan dengan diagonal bidang. Sedangkan untuk diagonal ruang itu ketika ini tuh pada bidang ABCDEFG itu terdapat sebuah garis, yaitu contoh H ke B. Nah, itu dinamakan dengan diagonal ruang. Itu diagonal ruangnya. Nah, untuk menjelaskan mengenai jarak antara titik ke titik dan ke garis dan juga ke bidang, di sini saya akan mengimplementasikannya langsung ke latihan soal. Nah, untuk jarak titik ke bidang itu akan kita bahas di video yang bareng dengan materi sudut antara ya. Jadi untuk sekarang kita akan fokus pada jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis terlebih dahulu. Latihan soal yang pertama yaitu jarak titik ke titik. Ditanyakan adalah diketahui sebuah bidang ABCDEFGH dengan lusurnya itu 6 cm. Lalu ditanyakannya adalah titik A ke titik P, di mana si titik P ini merupakan titik tengah dari HF, yang artinya si titik P ini merupakan titik tengah dari diagonal bidang EFGH. Jadi kita bikin diagonal bidang HF dan EG. Nah, ini P itu adalah titik tengahnya. Nah, untuk menghitung garis jarak antara titik A ke P ini, tadi kita hubungkan terlebih dahulu titik A ke titik P-nya membentuk sebuah garis. Lalu kita hubungkan dari garis-garis yang memang berhubungan dengan titik AP, yaitu ke PE dan ke EA. Nah, ini kan kita ketika kita lihat itu membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghitung jarak titik A ke P. Ini kan sebuah diagonal, sebuah segitiga siku-siku. Yang AP itu merupakan yang ditanyakan. EA itu adalah sudah diketahui yaitu 6 cm. Nah, EG itu kan merupakan sebuah diagonal bidang, di mana diagonal bidang itu kan sudah diketahui ya, itu sisi akar 2, berarti 6 akar 2. Dibagi 2, karena kan yang kita gunakan di sini cuma EP saja, berarti 3 akar 2. Berarti untuk mencari AP adalah ini 6 kuadrat ditambah dengan 3 akar 2 kuadrat diakarkan,
akan menghasilkan 3/6 cm, maka AP-nya diketahui adalah 3/6 cm. Lalu lanjut ke latihan soal yang kedua. Ini implementasi dari materi jarak antara titik ke garis. Nah, untuk menentukan jarak dari titik ke garis itu tidak sembarang garis yang kita tarik, tapi si garis tersebut itu harus tegak lurus ke garis yang ditanyakan. Jadi, tidak sembarang kita tarik. Ciri dari tegak lurus itu adalah membentuk sebuah sudut 90 cm. Nah, ini kan diketahui sebuah kubus ABCDEFGH di mana yang diketahui itu adalah rusuknya 8 cm. Nah, tentukan jarak titik E ini ke garis AG. Maka kita tariklah sebuah garis yang tegak lurus ke garis AG itu dari titik E ke sini berarti. Ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk menghitung ini tuh saya sajikan 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan luas yang sama. Tadi kan luas segitiga AEG dengan luas yang alasnya AG dan luas segitiga AEG yang alasnya EA itu kan memiliki luas yang sama. Maka kita gunakanlah kedua rumus segitiga tersebut seperti ini. Lalu kita kalkulasikan. Ini setengahnya kita coret. Lalu kita mendapatkan AG kali EP, EA kali EG. Kita masukkan nilainya. Lalu kita hitung dan kita mendapatkan nilainya 8/3/6. Itu untuk hasil dari jarak titik E ke garis AG. Nah, untuk cara yang kedua, kita menggunakan aturan Pythagoras. Jadi, segitiga EAP kan sama dengan EP kuadrat sama dengan EA kuadrat dikurangi AP kuadrat. Untuk segitiga EGP, EP kuadrat sama dengan EG kuadrat dikurangi GP kuadrat. Nah, kita misalkan si AP-nya itu, garis AP itu X. Maka panjang PG itu AG kurangi AP sama dengan 8/3 kurangi X. Nah, tadi kan kita menggunakan persamaan yang sama antara segitiga EAP dan EGP. Maka EP kuadrat sama dengan EP kuadrat. Berarti EA kuadrat dikurangi AP kuadrat sama dengan EG kuadrat dikurangi GP kuadrat. Tadi ini AP-nya dipisahkan dengan X, ini kita masukkan, GP-nya sudah diketahui. Kita hitung, maka menghasilkan 8/3 untuk X. Ini belum selesai. Maka untuk menentukan panjang EP-nya adalah EP kuadrat kan tadi ini EA kuadrat dikurangi AP kuadrat. Maka EA-nya 8 dikurangi 8/3 kuadrat dari X ini kan apa itu sama dengan X tadi dimisalkan. Kita hitung berarti EP-nya adalah 8/3/6. Ini untuk cara yang kedua. Sedangkan untuk cara yang ketiga itu menggunakan aturan kosinus. Jadi EG kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AG kuadrat dikurangi 2. Dikalikan AE. Kalikan AG cos A. Berarti cos A-nya adalah AE kuadrat tambah AG kuadrat dikurangi EG kuadrat per 2 kali AE kali AG. Maka cos A adalah kita masukkan nilai-nilai tersebut. Kita dapatkan cos A-nya adalah 1/3. Nah, lalu ini belum selesai, ini baru cosnya. Kita kan untuk menentukan nilai sin A itu kan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Itu menggunakan rumus istimewa. Untuk sin kuadrat A berarti kita masukkan cos A-nya sudah diketahui, 1/3 dikuadratkan sama dengan 1. Maka sin A-nya adalah 1/3/6. Sehingga segitiga EAP kan tadi menggunakan sin A. Sin A itu kan depan per miring, depannya adalah EP yang kita tanyakan tadi dan per EA. EP-nya ditanyakan, sin A-nya sudah diketahui 1/3/6, EA-nya adalah 8. Dihitung-hitung adalah EP-nya dihasilkan 8/3/6. Nah, jadi hasilnya sama dengan ketiga cara yang berbeda. Itu balik lagi ke teman-teman semuanya, lebih enak menggunakan cara yang mana dan lebih efisien dan lebih dipahami banget cara yang mana itu dipersilakan untuk teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.